Mari awali belajar dengan niatnya yang suci. Satu niat karena Allah, menjalankan perintahnya untuk mencapai ridhonya. Dua niat menghilangkan kebodohan dalam diri, agar selamat dunia sampai kelak di akhirat, melihatnya dalam surga. Tiga niat diamalkan untuk diri agar aman, juga untuk diajarkan kepada semua orang agar Islam tersebarkan. Empat niat menghidupkan ajaran-ajaran Islam, juga untuk kebenaran dalam Islam abadi sepanjang zaman. Lima niat mensyukuri atas karunia akal dan juga sehatnya badan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Itulah niat belajar, harus lekat dalam diri sampai belajar diakhiri, agar belajar penuh arti, tak hampa dan sia-sia. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, wa atubu ilaih. Silakan di Bapak Ibu dibuka halaman berapa? 69 ya. Halaman 69. Baik, sudah siap ya? Kita langsung saja, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan ngaji kita pada siang hari ini. Insyaallah hari ini kita akan mengkhatamkan kitab ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai akhir dan nanti sampai akhirnya kita diberikan kemudahan kelancaran untuk memahami dan mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 69. Wa amma ma yurisun nisyan. Baris terakhir paling bawah. Wa amma ma yurisun nisyana, dan adapun perkara yang mewaris lupa. Wa amma ma yurisun nisyana, dan adapun perkara yang mewaris lupa. Fal ma'asi adalah maksiat. Wa kasratu dzunubi, dan banyaknya dosa. Wa kasratu dzunubi, dan banyaknya dosa. Wal humumi,
bingung, wal ahzani dan sedih, fi umuri dunya dalam urusan dunia, wa kasratul ashghali dan banyak kesibukan, wal alaiki dan kaitan-kaitan, wal alaiki dan kaitan-kaitan. Wa qad dzakarna dan sungguh kami telah menyebutkan, menuturkan wa qad dzakarna dan sungguh kami telah menuturkan annahu bahwasanya layan bagi tidak seyogyanya, layan bagi tidak sepantasnya, lil akili bagi orang yang berakal, alla yahdama ia bingung, li amrid dunya terhadap urusan dunia, li'annahu karena urusan dunia yadhurru ia membahayakan, wala yanfa'u dan tidak bermanfaat, wa humumud dunya dan bingung terhadap dunia, wa humumud dunya dan bingung terhadap dunia, la takhlu anil zulmati, la takhlu tidaklah kosong anil zulmati dari kegelapan, fil qalbi dalam hati, wa humumul akhirati dan bingung terhadap akhirat, la takhlu tidaklah kosong anin nuri dari cahaya, anin nuri dari cahaya, fil qalbi di dalam hati, wa yadhharu dan nampak asaruhu bekasnya, fis sholati di dalam salat, wa yadhharu dan nampak asaruhu efeknya atau dampaknya, fis sholati dalam salat, wa hammu dunya dan bingung terhadap dunia, yamna'uhu menghalanginya, yamna'uhu menghalanginya anil khairi dari kebaikan, wa hammul akhirati dan bingung terhadap akhirat, yahmiluhu menggiringnya alaihi atas kebaikan, yahmiluhu menggiringnya alaihi atas kebaikan, wal ishtighalu bis sholati dan sibuk dengan salat, alal khusu'i dengan khusu', wa tahsilul ilmi dan menghasilkan ilmu, yunfil hamma akan menghilangkan kebingungan, yunfil hamma akan menghilangkan kebingungan, wal hazana dan kesedihan, wal hazana dan kesedihan. Baik Bapak semuanya, pada pembahasan sebelumnya pasal 12 kita membahas tentang perkara-perkara yang dapat mewaris hafal dan mewaris lupa. Nah, sebagian kita udah bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang apa-apa saja yang menyebabkan seorang lupa atau menjadi pelupa. Di antara perkara yang menyebabkan seorang lupa atau menjadi pelupa itu yang pertama adalah maksiat. Jadi banyaknya dosa ini akan membuat kita menjadi seorang yang pelupa, pohon, terlebih karena ilmu. Yang kedua adalah wakasratu dzunub, banyak dosa juga. Lalu yang ketiga banyak bingung. Yang keempat banyak sedih dalam urusan dunia. Lalu banyak kesibukan dan kaitan-kaitan dengan dunia, banyak sibuk, banyak urusan, sehingga tidak fokus dan kita menjadi pelupa. Wa qad dzakarna dan telah disebutkan di awal bahwasanya tidak pantas bagi seorang yang cerdas berakal itu, tidak pantas apa? Tidak pantas untuk bingung terhadap urusan dunia. Kenapa bingung urusan dunia itu gak pantas untuk orang yang berakal? Karena bingung akan urusan dunia itu bahaya dan tidak bermanfaat. Bingung dalam urusan dunia ini akan menyebabkan hati menjadi gelap. Sebaliknya bingung terhadap urusan akhirat akan menyebabkan hati menjadi bercahaya. Sebagaimana perkataan Utsman bin Affan ya pada pembahasan ngaji sebelumnya, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Bingung terhadap urusan dunia akan menyebabkan kegelapan dalam hati, dan bingung terhadap urusan akhirat akan menyebabkan terangnya, cahayanya di dalam hati. Maka dengan kita bingung terhadap urusan dunia, hati menjadi gelap. Sebaliknya bingung terhadap urusan akhirat, hati menjadi bercahaya. Nah,
nampaknya bekasnya bingung akan urusan akhirat itu muncul di dalam sholat. Kemudian efek lain dari bahayanya bingung terhadap dunia adalah akan mencegahnya dalam melakukan kebaikan. Dan apa yang ada dipikirkannya adalah urusan dunia, sehingga kebaikannya banyak yang terhalang, tertutup, tertinggal, terlewatkan. Sebaliknya bingung akan urusan akhirat akan menggiringnya untuk melakukan kebaikan. Bagaimana tidak ketika dia nanti memikirkan nasib dia di akhirat, apakah nasib saya akan mendapatkan surga atau neraka? Saya ingin surga, maka dia sibuk dengan memperbanyak kebaikan. Saya ingin selamat dari neraka, maka dia pun menjauhi larangan dan maksiat. Maka bingung urusan akhirat itu akan menggiringnya dalam melakukan kebaikan. Kemudian sibuk dengan sholat secara khusyuk dan menghasilkan ilmu, ini akan menghilangkan bingung dan kesedihan. Jadi lamun ibu galau, ibu sedih, apapun lah, sedih dalam urusan finansial, bingung dalam urusan mencari pasangan, urusan asmara, solusinya adalah sholat sing khusyuk sareng ngaji gitu. Lain malah tengaji kamana cenah si ibu ada ieu nuju galau kunaon baru putus ngaji coba ya, kalau ngaji nanti galaunya hilang. Baik, lanjut halaman 71. Kita lewat syirannya ya. Wa amma asbabun nisyanil ilmi, dan adapun sebab-sebab melupakan ilmu. Tadi makan sebab pelupa, sekarang ilmunya jadi lupa. Barhodenya. Wa amma asbabun nisyanil ilmi, dan adapun sebab-sebab lupanya ilmu, fa'aklul kuzbarati ar-ratbati. Fa'aklul kuzbarati ar-ratbati, yaitu memakan ketumbar yang mentah. Ketumbar mentah. Ketumbarnya kosumahanya. Apa ibu ketumbar? Dimakan marang di Arabanya, tapi no atah keneh mata babari poho kan ilmu. Wa aklut tufahil hamidi, dan makan apel yang asam. Makan apel asam, nah itu akan membuat kita lupa. Wa nadharu ilal maslubi, dan melihat salib, ningalian salib, itu akan membuat kita melupakan ilmu. Wa qira'atullahil kubur, dan membaca papan kubur. Dibaca papan kubur itu membuat kita lupa. Wal mururu baina qitaril jamali, dan lewat di antara deretan unta. Wal mururu baina qitaril jamali, dan lewat antara deretan atau iringan unta. Wa ilqa'il qam lil hayyi, wa ilqa'il lil hayyi, dan melemparkan kutu hidup alal ardi ke tanah, dan melemparkan kutu hidup alal ardi ke tanah. Wal hijamatu, dan bekam ala nuqradil qafa, di atas tengkuk pundak, di atas tengkuk pundak itu, tengkuk leher lah gitu, tengkuk leher. Kulluha, semuanya turisun nisyana, mewaris lupa. Baik, di antara hal yang menyebabkan kita melupakan ilmu itu pertama adalah makan ketumbar yang masih mentah, masih basah. Yang kedua, makan apel yang hasem gitu ya. Misalnya no amis, cenah no aya nu hasem eta mah nu murah berarti nu hasem. Ya, cenah meser di mana-mana hasem eta mah nu murah, coba main ke supermarket. Ya, meserna anu amis aya gitu. Berarti lamun meserna murah meserna hasem wae eta mah apelna nu murah eta. Anu dibungkusan ku plastik teh ya. Kemudian yang ketiga adalah melihat salib. Yang keempat adalah melihat papan kuburan, dibaca telah meninggal dunia Bapak Asep, dibaca itu. Nah, itu akan mewaris lupa, menyebabkan lupa akan ilmu. Lalu lewat di antara deretan unta, orang mah unta nanya. Kemudian melemparkan kutu yang masih hidup ke tanah.
Lamun ibu gak aya kutu ya gara nyeman ditinas ya Bu. Ya. Jangan dibuang hidup-hidup. Apalagi digegelnya, dibuang aja. Lalu hijamah bekam di atas tengkuk leher ya, tengkuk anu sejajar sareng buntut kasir namanya. Itu sanesnya. Searah telinga bawah sejajaran namina tengkuk. Lamun hijamah atau bekam di dinya itu menyebabkan lupa. Hijamah itu disedot darah Bu. Jadi darah disedot dengan cara dilukai dulu dengan jarum, kemudian disedot. Ya, kalau dulu medianya pakai tanduk atau gelas, kalau sekarang udah ada khusus cupnya. Itu saya rutin bekam itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Dan itu membuat tubuh menjadi ringan, enak. Tapi jangan di atas tengkuk leher ini. Itu menyebabkan lupa. Baik, selanjutnya paslun pasal Fima tentang perkara yajlibu rizqo yang akan menarik rizki. Fima yajlibu rizqo tentang perkara yang akan menarik rizki. Wa ma yamna'uhu dan perkara yang menghalanginya. Wa ma yamna'uhu dan perkara yang menghalanginya. Wa ma yazidu fil umri dan perkara yang menambah usia. Wa ma yazidu fil umri dan perkara yang menambah usia, akan menambah usia. Wa ma yankusu dan perkara yang akan menguranginya. Pasal ini membahas tentang 4 pembahasan. 1, perkara yang dapat menarik rizki. 2, perkara yang akan menghalangi rizki. Yang ketiga, perkara yang akan nambah umur. Yang keempat, perkara yang akan mengurangi umur. Nah, perihal nambah umur atau ngurangi umur, katanya kan umur itu sudah flat ya, sudah dicatat. Apakah betul demikian? Ternyata ada pendapat lain ya, dari kalangan ulama juga. Ada yang berpendapat bahwasanya memang umur itu ada potensi nambah atau kurang. Jadi betulan ketika dikatakan nambah umur, umurnya nambah, yang asalnya 1 tahun jadi 2 tahun misalnya. Kalau dikatakan mengurangi umur, ada juga yang mengatakan memang umurnya berkurang. Ya, yang asalnya harusnya 2 tahun jadi 1 tahun. Itu satu pendapat ulama. Satu lagi pendapat ulama mengatakan yang nambah dan yang ngurang itu adalah keberkahannya. Jadi umur nama flat segitu, tapi berkah atau untuk umur gitu. Itu ragam pendapat ulama tentang umur itu nambah atau tidak. Sumala Buddha, kemudian tidak boleh tidak li talibil ilmi untuk pencari ilmu. Kemudian tidak boleh tidak untuk mencari ilmu minal kuti dari makanan, wa ma'rifati ma dan mengetahui sesuatu, yuzidu fihi yang menambahnya, yuzidu fihi yang menambahnya, wa ma yazidu fihi yang menambahnya, wa ma yazidu dan yang menambah fil umri dalam umur, wasihati dan kesehatan, liyatafarrogo agar fokus, agar ia fokus, li talabil ilmi untuk mencari ilmu. Wa fi kulli dzalika dan dalam hal tersebut dan dalam semua hal tersebut, sonafu ulama telah menulis kutuban kitab-kitab. Fauratu lalu aku mendatangkan hahuna di sini, ba'dhaha sebagiannya, huna di sini ala sabilil ikhtisari dengan cara ringkas, ala sabilil ikhtisari dengan cara ringkas. Kemudian sesuatu yang menjadi sebuah keharusan bagi pencari ilmu itu adalah makanan dan yang mengetahui hal-hal yang nambah makanan atau rezeki tadi, sesuatu yang mengurangi umur dan kesehatan, menambah umur dan kesehatan. Mengapa? Dengan mengetahui sesuatu yang nambah rezeki, sesuatu yang nambah umur dan kesehatan, ia akan fokus saat ngaji. Kenapa? Karena kalau kita makanannya cukup, kesehatannya prima, pasti ngajinya pun akan fokus. Beda dengan orang yang lapar, sakit, boro-boro ngaji, nu aya ge hayang ngagoler wae kan gitu.
Maka seorang tolib, seorang santri itu harus tahu bagaimana caranya menambah rezekinya, ya, dalam hal ini makanan, menambah usianya dan kesehatan, agar ia fokus saat ngaji. Dan mengenai hal itu, para ulama telah menulis banyak kitab. Nah, di sini kata musonif, penulis kitab ini akan didatangkan sebagiannya dengan ringkas saja. Kalau mau banyak kitabnya, tapi di sini hanya dibahas ringkasnya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru. La yaruddu, tidak akan menolak al-qadara terhadap takdir, illa du'a'u, kecuali doa, wala yazidu, dan tidak akan mengurangi, tidak akan menambah fil umri dalam usia, illal birru, kecuali kebaikan. Bainna rajulu, karena sesungguhnya seorang lelaki, la yuhramu, ia akan terhalangi arizqa, rizki, bidzanbi, sebab dosa, yusibuhu, yang ia melakukannya, sabata, telah tetap, bihadzal hadisi, dengan hadis ini, anartika dzanbi, bahwasanya mengerjakan dosa, sababu hirmani rizki, adalah sebab terhalangnya rizki. Khususnya al-kadzibu, bohong, yurisu, ia akan mewaris al-faqru, fakir. Wa qad warada, dan sungguh telah datang hadisun khosun, hadis yang khusus, hadisun khosun, hadis yang khusus. Wa kadza, dan demikian pula naumu subhati, tidur di waktu subuh, yamna'u, ia menghalangi arizqa, rizki, wa kasratun naumi, dan banyak tidur, turisul faqra, ia mewaris fakir, wa faqrul ilmi, dan fakir ilmu aidon juga, wa faqrul ilmi, dan fakir ilmu aidon juga. Baik, tadi kan seorang santri itu harus tahu bagaimana caranya nambah rezeki dan nambah umur dan kesehatan agar ia fokus dalam mencari ilmu. Kemudian musannif membawakan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadara illa biddu'a illa du'a wala yazidu fil umri illa albir. Qadar tidak akan tertolak kecuali dengan doa, dan umur tidak akan bertambah kecuali dengan kebaikan. Ini maksudnya apa? Apakah doa akan merubah takdir atau bagaimana? Nah, ini ada penjelasan dari musannif atau pensyarah kitab ini. Jadi lamun ada pertanyaan, cenah ajal rezeki teh tos ditangtoskeun. Kan kamari udah ya dibahas bahwasanya setiap manusia itu sudah dicatat rezekinya, umurnya, baik dan buruknya, amalnya itu sudah dicatat di saat usia kandungan 4 bulan. Kalau ditanyakan nih, kan ajal sama rezeki itu sudah ditentukan, pasti tidak akan nambah dan tidak akan kurang berdasarkan nas yang ada dalam hadis sebelumnya, bahwasanya ajal, umur, kemudian rezeki itu sudah ada patokannya, gak akan ngurangan, gak akan ngelewihan. Terus kumaha ieu hadis ieu itu dalam memahaminya? Dijawab, bi anal asya qad tuktabu fil lauh mahfud mutawaqqifatun ala syurut. Terkadang ya, sesuatu yang ditulis di dalam lauh mahfud itu ditangguhkan atas syarat. Sebagaimana lamun nyieun kahadean maka umur nateh 30 tahun, lamun teu nyieun kahadean umur nateh ngan 5 tahun misalkan. Ya, lamun misalkan manehna nyieun kahadean umurna ngan 10 tahun, tapi lamun teu nyieun kahadean jadi 5 tahun. Itu takdir yang dicatat tapi ditangguhkan dengan syarat. Itu ada. Makanya takdir yang tercatat di lauh mahfuz itu kemungkinan bisa dirubah, bisa dihapus kusaha ku Gusti Allah. Adapun takdir anu aya dina ilmu na Allah eta teu tiasa dirubah. Jadi takdir anu tiasa dirubah mah ku Gusti Allah adalah takdir anu tos tercatat dina lauh
mahfuz. Sakumaha firman Allah dina surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu, nah dan seterusnya. Nah itu adalah dalil bahwasanya apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz itu ada kemungkinan bisa berubah, terlebih kalau takdir tersebut ditentukan dengan syarat. Ajalna si anu teh memang tercatat teh 50 tahun. Tapi lamun nyeun kahadean bakal nambah jadi 60 tahun. Tapi lamun teu nyeun kahadean ngan sakitu-kituna. Nah, ya. Eta memahami hadis yang tadi. Sakumaha tadi? Si ieu lamun ngadoa pasti bakal barobah, tapi lamun teu ngadoa moal barobah. Tapi aya takdir anu memang teu tiasa robah, anu aya dina ilmuna Allah. Jadi ngarobah jeung teu ngarobah mah eta mah kumaha kebijakan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Seseorang akan terhalang dari rezeki ini sebab dosa yang ia kerjakan. Jadi dapat dipahami dari hadis tersebut bahwasanya di antara sebab seseorang terhadap rezeki khususnya adalah melakukan dosa. Ilamun orang rezeki nasaret cok introspeksi boga dosa naon. Ya. Boga dosa naon? Asa hese menang duit. Sok boga dosa naon? Tara salat kah? Atau naon kah? Nah, terutama dosa nanti adalah ngabohong. Maka ngabohong dalam hadis khusus disebutkan akan menghalangi datangnya rezeki. Karena tong suka ngabohong. Ngabohong mah syarat rezeki. Nah, kemudian dalam hadis lain juga tadi kan. Kemudian di dalam teks berikutnya, di antara hal yang dapat menyebabkan terhalangnya rezeki adalah tidur di waktu subuh. Jadi tidur waktu subuh. Karena kata Nabi, waktu subuh itu waktu yang diberkahi. Lamun orang pas subuh malah tidur, maka temenang berkahna waktu itu. Tidur waktu subuh ini menghalangi rezeki. Banyak tidur juga sama menghalangi rezeki dan menghalangi ilmu. Jadi kahatinya lamun tidur loba sare mah kahati. Nah nya lamun sare wae nek kumaha menghasilkan uang kan gitu. Terlebih menghasilkan ilmu lamun sare wae. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan terhalangnya rezeki. Baru disebut berapa? 1, mengerjakan dosa, terutama berbohong. Kemudian tidur di waktu subuh, banyaknya tidur. Halaman 73. Wa naumu uryanan, baris ke-5 ya. Wa naumu uryanan, dan tidur sambil telanjang. Aya ibu-ibu nusok sarana teh bubuligiran. Nah, itu menghalangi datangnya rezeki. Tidur telanjang. Wal baulu uryanan, dan kencing sambil telanjang. Kencingnya sambil telanjang, itu menghalangi datangnya rezeki. Wal aklu junuban, dan makan sambil junub, dalam keadaan junub. Junub teh penyebabna aya 2. Kahiji hubungan suami istri, nu kadua keluar sperma. Lamun tos hubungan badan tong maka langsung dahar gitu. Saya nama wudu heula atau langkung saya ibak heula. Karek kegituan langsung makan. Lapar nya mandi heula atau minimal wudu dulu. Wa muttaqian, dan makan sambil bersandar. Wa muttaqian, dan makan sambil bersandar ala janbin, atas pinggang. Jadi saran itu badan yang kerek dan kayak orang Arab kan, ada dipan kayak gini, jika di kasur gitu. Sare sambil bersandar itu menghalangi rezeki. Wa tahawunu bisuqatil maidati, wa tahawunu, dan meremehkan bisuqatil maidati, dengan jatuhnya hidangan. Wa tahawunu, dan meremehkan bisuqatil maidati, dengan jatuhnya hidangan. Wa harqu qisril basali, dan membakar cangkang bawang merah.
wa saumi dan bawang putih, wa kansul baiti bil mindili dan menyapu rumah dengan sapu tangan, wa kansul baiti dan menyapu rumah bil mindili dengan sapu tangan, wa kansul baiti fil laili dan menyapu rumah di malam hari, wa kansul baiti dan nyapu rumah fil laili di malam hari. Oh cenah mitos hanya percaya atau percaya mangga itu. Wa tarkul kumamati dan membiarkan sampah fil baiti di dalam rumah. Tong barala di imah malaikat gak suka itu. Wal masyu dan berjalan kuda mal masyi di hadapan orang tua. Orang tua yang dimaksud adalah aki-aki nini-nini itu masya itu. Sanes guru. Wal masyu kuda mal masyi dan berjalan di hadapan para orang tua. Wanidaul abawaini dan memanggil ibu bapa bismihima dengan nama keduanya. Bapa nangarana Asep, Sep. Ibu nangarana Cici, Ci. Wal khilalu dan menyela gigi bikuli khosanatin dengan benda keras, dengan setiap benda keras. Wa ghuslu yadi dan membasuh tangan bitini dengan lumpur wa turabi dan tanah. Wa ghuslu yadi dan membasuh tangan bitini dengan lumpur wa turabi dan tanah. Wal julusu dan duduk alal atabati di atas ambang pintu kadetong diuk dina lawang panto besi. Ieu mah besi pakir. Lain antau jodoh ya, besi pakir. Wal ittika'u dan bersandar ala ahadi jauzil babi atas salah satu daun pintu. Kan pintu teh umumna aya duanya. Nu hijinya hiji meriman nu dua, teh jangan bersandar di salah satunya. Wa tawadhu dan berwudu fil mabrozi di tempat istirahat. Fil mabrozi di tempat istirahat. Wa khiyadatu saubi dan mengaput pakaian ala badanihi di atas badannya. Baju keur dipake malah dikaputan. Untung we teu nojos. Wa tadfiful wajhi dan mengeringkan wajah bisaubi dengan pakaian. Ngelap wajah ku pakaian kesang atau itu menghalangi rezeki. Wa tarku baitil ankabuti dan membiarkan sarang laba-laba fil baiti di imah teh ciga rumah hantu loba sayang laba-labana. Wa tahawunu dan menyepelekan bisolati terhadap solat, apakah ku henteu solat atau solatna teu husuk. Wa isra'ul khuruji dan cepat-cepat keluar minal masjid di masjid ba'da sholatil fajri setelah sholat subuh tarawiridan. Wal ibtikaru dan pagi-pagi bizihabi dalam berangkat ila suki ke pasar isuk-isuk teuing ka pasar teh. Pasar can buka geus ditungguan. Wal ibta'u dan lambat birruju'i minhu dalam kembali minhu dari pasar. Ari kaluarti pasar pang-pang narina. Wasira'u kusairatil khubzi dan membeli pecahan kecil roti minal fuqara'i su'ali dari orang fakir peminta-minta. Wasyira'u kusairatil khubzi dan membeli pecahan kecil roti minal fuqara'i dari orang fakir as-su'ali yang meminta-minta. Wa du'a usyari dan mendoakan keburukan alal waladi ka budak. Kade indung bapa nu boga budak tong ngadoakeun goreng ya budak. Di samping doanya akan nerap kana jadi budak eta teh menghalangi rezeki oge kana jadi indung bapa. Wa tarku takhmiril awali dan meninggalkan nutup wadah-wadahan. Wa tarku takhmiril awani dan meninggalkan nutup wadah-wadahan. Wa yadfa'u siraji dan memadamkan lampu bin nafsi dengan nafas dengan ditiup. Kullu dzalika semua hal tersebut yurisu mewaris al-faqra kefakiran. Urifa diketahui dzalika hal tersebut bil asari berdasarkan asar teh perkataan para sahabat. Ieu tong sembarangan memang aya asarna itu.
cenah ngada-ngadanya aya asarna percaya heug teu ge kajian. Wa kadza dan demikian pula alkitabatu menulis bi qalamil maqudi dengan pena yang rusak. Wal imdisyatu dan menyisir rambut bimustin dengan sisir munkasirin yang pecah, yang rusak. Sisir geus ompong dipakai gini. Wa tarku doai dan tidak berdoa bil khairi dengan kebaikan lil walidaini untuk kedua orang tua, tara ngadoakeun orang tua. Itu dalam tanbihul ghafilin juga ada. Jadi seorang anak itu lamun hayang rezekina lancar minimal sapoe teh ngadoakeun 5 kali sabada salat. Ya. Allahumma ighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, minimal eta. Ya Allah, tambahkanlah dosa kedua orang tuaku. Aya eta budak ngadoa kitu. Lain ngadoakeun tambah dosa, tambah kebaikan. Wa ta'ammumu dan memakai sorban. Sorban teh kain yang diikatkan di kepala. Sorban qaidan sambil duduk. Wa tasarwulu dan memakai celana qaiman sambil berdiri, pakai celana bari nangtung, celana jero atau celana luarnya. Wal bukhlu dan koret, no koret itu mata keser rezekina bener. Wa taktiru dan ngirit banget madit itu. Taktir mah boro-boro ngaluarkeun keur batur keur sorangan ge hese. Padahal beungar dengan uyah we jeung uyah dan duitna teh loba eta. Wal israfu dan berlebihan. Israf itu boros. Wal israfu dan boros. Penghasilan sapoe di bawah UMR tapi hedon gitu. Wal kasalu dan malas. Wal kasalu dan malas, watawani dan lambat. Kedul bener, kedul mah mata ngahalangan rezeki. Lambat oke sami ngurang ngahalangan kana rezeki. Lemot. Wa tahawunu dan menyepelekan, meremehkan sami. Fil umuri dalam perkara-perkara. Kullu dzalika semuanya yurisu mewaris al-faqra fakir. Al-faqra fakir. Di antara hal-hal yang menyebabkan fakir banyak ya. Satu apa tadi? Tidur sambil telanjang. Aya nu gaduh kebiasaan eta sok hilangkan. Ya, geus mah ayeuna matak hese rezeki, awat lamun tidur sambil telanjang aya nu ngarayap. Cak-cak misalnya ngarayap. Ya, kemudian kencing sambil telanjang. Makanya mandi itu Bu, adabnya tidak telanjang bulat. Minimal kita meskipun sendiri ada aurat yang ditutup itu minimal sau'atain, kubul dan dubur. Jadi lamun mandi ge minimal pakai celana dalam. Ya tong telanjang bulat deui. Tidur lamun nek telanjang minimal make, karena auratnya mini sendiri itu kayak gitu. Minimal kubul dubur tertutup lah gitu. Tong telanjang bulat. Kemudian makan dalam kondisi junub. Tadi junub itu dihasilkan sebab dua. Satu, hubungan suami istri. Yang kedua, keluar sperma. Atau makan sambil nyangker, sambil senderan gitu. Lalu membiarkan makanan jatuh. Aya remeh murah diantepkeun. Ya, makanan jatuh diambil. Kemudian membakar cangkang bawang merah dan bawang putih. Ibu-ibu biasanya nusok masak. Tong dibakar. Jika mau disambah kumaha pisahkeun. Nusok bakar sampah. Kemudian menyapu rumah dengan sapu tangan. Menyapu rumah di malam hari. Membiarkan sampah di malam hari. Kan udah dibahas kemarin bahwasanya malaikat itu akan datang ke rumahnya seseorang ketika rumahnya bersih, wangi. Ya, penduduknya rajin ibadah. Tapi kalau misalkan rumah tara dipakai ibadah, sampah di mana-mana, barau, awakna barau, itu yang datang bukan malaikat, tapi jin misalnya. Takkan imah teh dipakai ibadah. Selanjutnya berjalan di hadapan masyayikh,
di hadapan orang-orang yang sudah sepuh. Kolot gitu. Nya kahiji teu sopan kan di urang. Kedua memang demikian ada. Lalu memanggil nama orang tua dengan namanya. Tadi bapak nanti saha? Asep, Asep, Cici. Ayo nama bapakna Asep. Atau bapak ibuna Cici. Kemudian nyela-nyela gigi dengan setiap benda yang keras. Kemudian membasuh tangan dengan lumpur dan tanah. Duduk di atas pintu, di atas lawang panto itu. Bersandar di salah satu pasangan pintu, wudu di tempat istirahat, mengaput pakaian ketika masih dipakai di atas badan, mengeringkan wajah dengan pakaian, baju, ya. Kemudian membiarkan rumah laba-laba, sarang laba-laba di dalam rumah, menyepelekan sholat. Apakah tara sholat? Kita sholat heser rezekina. Tara sholat atau sholat tapi ditunda-tunda, pokoknya disepelekan lah gitu. Gagancangan keluar di masjid setelah sholat subuh tara wiridan acan. Kemudian isuk-isuk datang ke pasar, balik di pasar sok pang-pangneurina, membeli pecahan kecil roti dari pakir yang meminta-minta, mendoakan buruk untuk anak. Kemudian tidak menutup wadah-wadahan, terutama di malam hari, Bu. Jadi sunnahnya ketika di malam hari, wadah itu jangan sampai ada yang terbuka. Tutup meskipun hanya dengan sepotong papan atau apapun itu. Yang penting ketutup. Ya, terutama ada airnya. Bisa khawatir ada najis atau ada bala yang turun ke sana. Lalu meniup lampu dengan nafas. Itu tah, ditiup. Bala makan ditiup ya. Da lampu ayeuna mah tinggal dipencet. Tiup lilin kumaha eta mareman lampu eta besi pakir. Tiup lilinnya. Matak pakir. Semuanya akan mewaris pakir dan itu diketahui dalam asarnya para sahabat. Begitupun nulis dengan pulpen yang rusak, nyisiran dengan sisir yang udah ompong, tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Jadi kalau ibu bapak rezekinya ingin seret, di samping berbuat baik kepada orang tua adalah ngadoakeun ke orang tua minimal sapoe 5 kali ya. Nah itu menghalangi rezeki. Lalu make sorban sambil duduk, make celana sambil berdiri, koret, ini menghalangi rezeki. Ngekrek itu ngirit banget, lalu hedon berlebihan banget. Ya, penghasilannya lebih besar daripada tihangnya gitu, lebih besar pasak daripada tihangnya. Lalu malas, lambat, lemot, dan tahawun bil umur, menyepelekan semua urusan. Tenan naon lah gitu hunggul mah teh menghalangi rezeki. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilu rizqa bisadaqati. Saur Nabi kieu, istanzilu, mintalah turun kalian semua, mintalah turun kalian semua arizqa rezeki bisadaqati dengan sedekah. Jadi sedekah itu akan menurunkan rezeki. Sebaliknya koret akan menghambat rezeki. Mana qasad shadaqatun min malin, itu kan Nabi kan, sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambah harta, rezekinya akan terus deras. Istanzilur rizqa bis sedekah, lamun rezeki hayang lancar sok sing rajin sedekah, jangan koret. Wal bukuru, dan bangun pagi mubarakun, diberkahkan. Yazidu, ia menambah fi jami'in ni'ami, dalam semua nikmat, khususnya fi rizki, dalam rizki. Wa husnul khatti, dan baiknya tulisan. Min mafatihi rizki, bagian dari kunci-kuncinya rizki. Wa bastul wajhi, dan marahmai wajah, senyum wajah. Wa bastul wajhi, dan wajah sumringah. Watibil kalami, dan baiknya ucapan. Yazidu, akan menambah fil hifdi, dalam hafalan, wa rizki, dan rizki. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang narik rizki. Mau tadi mangga halangan, sekarang narik. Di antara hal yang narik rizki itu apa tadi? 1, sedekah. 2, bangun pagi. Yang ketiga, baik sing alus tulisan.
cenah ayeuna mah ada tulisanna ge geus diketiknya atuh sing alus tulisanna redaksina. Jadi kalau dulu itu kan tulisan ditulis ya, semakin bagus semakin bernilai ekonomis juga. Mun ayeuna mah kan diketik sarua tulis, ayeuna kan kualitasna berarti. Kemudian bastul wajhi, wajah yang selalu sumringah, itu menambah rezeki ya. Lalu ucapan yang baik menambah rezeki. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kan sulfina menyapu halaman rumah, wa ghuslul ina dan membasuh wadah-wadahan, majlibatun lil gina adalah menarik kekayaan. Jadi saudara Hasan putra Imam Ali nyapu halaman rumah, membasuh wadah-wadahan, itu akan narik pada kekayaan. Jadi tong sampai ke cucian teh numpuk di malam hari, komo cucian bekas buka gini. Ayeuna kan buka lamun diantapkeun malam hari itu menghambat. Sok meh beunghar gitu. Bersih. Wa asbab al-jalibah lirizki, wa wal asbabi dan sebab paling kuat al-jalibati yang nalik rizki terhadap rizki, iqamatus sholati adalah mendirikan sholat, bita'zimi dengan ta'zim, wal khusu'i dan khusu', wa ta'dilil arkani dan menyeimbangkan rukun, wa sa'iri wajibatiha dan kewajiban yang lainnya, wa sunaniha dan sunah-sunahnya, wa adabiha dan adab-adabnya. Di antara sebab yang paling kuat dalam narik rezeki itu apa, Bu? Salat dengan penuh pengagungan, khusyuk, rukun-rukunnya dijaga, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya, adab-adabnya. Di salat sing khusyuk itu sebab terkuat untuk nambahan rezeki. Jadi lamun ayeuna urang salatna kurang khusyuk, itu bisa jadi menghambat rezeki. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafil itu ada. Jadi jelema teh kunaonnya ekonomi teh maniseret. Pas dicek, paingan atuh ekonomi naseret daruku sujudna ge ciga anu diudag-udag ku hansip hatosna ruku sujudna ge gituan ya. Jadi tidak ada khusyuk dalam salatnya. Sehingga betul kata para ulama, jadi kalau kita mau rezekinya lancar, salatlah dengan salat yang khusyuk, rukun-rukunnya dijaga, adab-adabnya, sunah-sunahnya. Wa sholatu duha dan sholat duha bidzalika akan hal tersebut ma'rufatun dikenal, masyhuratun masyhur. Lalu sholat duha juga. Sholat duha itu sholat di waktu duha minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Minimalnya kesempurnaan adalah 4 rakaat. Duha itu narik rezeki. Wa qiraatu suratil waqiah dan membaca surat waqiah khususnya bilaili di malam hari. Waktu naumi di waktu tidur, wa qiraatu suratil mulki dan membaca surat al-mulk, wal muzammil dan surat al-muzammil, wal laili dan surat al-lail, wal laili idza yaghsha, wa alam nashrah laka sadrak dan surat alam nashrah laka sadrak, wa hudurul masjid dan hadir masjid qabla al-adzani sebelum adzan, wa hudurul masjid dan hadir ke masjid qabla adzani sebelum adzan, wal mudawamatu dan mudawamah ala taharati atas bersuci dan terus menerus ala taharati atas bersuci, wada usunatil fajri dan mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat fajar dan qobliyah subuh, wal witri dan sholat witir fil baiti di rumah, wal yatakalama dan tidak ngobrol bi kalamin dunya dengan kalam dunya, ba'dal witri setelah sholat witir, wala yuksiro dan jangan memperbanyak mujalasatan nisa bergaul dengan awewe, lalakinya tong lebating diuk jeung awewe eta mata menghambat. Illa indal hajati kecuali ketika butuh, wala yatakallama dan tidak ngobrol bikalami lagwin dengan obrolan sia-sia, ghairu mufidin yang tidak berfaedah, lidinihi untuk dunia, untuk agamanya, wa dunyahu dan dunianya. Wakila dan dikatakan manishtaghala barang siapa yang sibuk, bima la ya'nihi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Manishtaghala barang siapa yang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya,
yafutuhu maka terlewat baginya ma ya'nihi sesuatu yang bermanfaat baginya. Barang siapa yang sibuk dengan sesuatu yang tak bermanfaat, maka ia akan terlewat sesuatu yang bermanfaat. Waktu itu sama. Kalau waktunya dipakai hal yang sia-sia, maka terlewat hal yang bermanfaat. Qala berkata Bazro Jamhar. Bazro Jamhar ini adalah seorang menterinya kerajaan Kisra Persia, Anusyarwan. Idza ra'aita rajula, jika engkau melihat seseorang yuksirul kalama ia memperbanyak ngomong, fastaikin maka yakinilah bijununihi dengan gilanya. Lamun ningali jelema loba ngomong, yakin eta teh jelema ge gelo. Qala berkata Aliun Ali karamul wajah, idza tamal aqlu, kan orangnya lamun ningali jelema sok nih jelema teh meniriuh ciga jelema gelo. Memangnya orang yang banyak ngomong itu adalah orang gila. Idza tamma apabila sempurna al aqlu akal, naqasa maka akan berkurang al kalamu obrolan. Terus kemudian di antara sebab yang akan narik rezeki itu tadi apa? Salat duha, apalagi surat Waqiah di malam hari di waktu tidur, baca surat Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-Lail, Alam Nashrah. Hadir masjid sebelum azan. Lalu menjaga suci dawamul wudu, lalu mengerjakan sholat sunat fajar atau qobliyah subuh dan sholat witir di rumah. Tidak ngobrol dengan umurolan dunia setelah sholat witir. Tidak banyak bergaul dengan perempuan kecuali aya perlu. Tidak ngobrol dengan obrolan yang sia-sia tak berfaedah untuk agama dan untuk dunia. Ngalor ngidul gak jelas. Kemudian dikatakan barang siapa yang sibuk dengan sesuatu yang gak bermanfaat, maka ia akan terlewat sesuatu yang bermanfaat. Kata Abu Zamhir, jika engkau melihat seseorang banyak ngomong, yakin eta teh jelema gelo. Bahkan Sayyidina Ali karamul wajah, lamun akal seseorang sempurna itu ngurangi ngomong. Jadi semakin ngomongnya sedikit itu akalnya semakin banyak ngomong semakin berkurang akalnya. Kurang akal apa ngomong. Takkan kadang ngirit lah. Jadi kalaulah diam, ngomong adalah kalaulah diam adalah emas, sebaliknya diam adalah emas. Kalaulah ngomong adalah perak, maka diam adalah emas. Dengan diam seorang bodoh akan tak terlihat kebodohannya. Dengan diam seorang yang bodoh tidak akan terlihat kebodohannya. Tapi dengan banyak ngomong seorang alim terlihat bodoh gitu. Banyak diam, banyak jangan banyak ngomong gitu. Wa mimma, dan di antara perkara yazidu yang akan menambah fi rizki dalam rizki. Nih sekarang bacaannya, doanya. Wa mimma, dan di antara perkara yazidu yang dapat menambah fi rizki dalam rizki, ayyakula ia mengucapkan kula yaumin setiap hari. Kula yaumin setiap hari. Badan syikokil baji, setelah terbitnya fajar. Badan syikokil baji, setelah terbitnya fajar, ila waktu sholati, hingga waktu sholat ya Bu. Sampai ke fajar menyingsing, sampai ke waktu sholat subuh gitu. Baca iya sambil setelah qobliyah subuh supaya beunghar. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih, mi'ata marratin, 100 kali. Jadi sampai sholat subuh teh sabada qobliyah subuh, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa? 100. Oke, amalkeun. Wa yaqula, dan ia mengucapkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kulla yaumin, setiap hari, sobahan waktu pagi, wa masaan dan waktu sore, mi'ata marratin, 100 kali. Nu kadua naon bacaana?
La ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 pagi 100 sore. Auk amalkeun hayang beunghar. Wa yaqula ba'da sholatil fajr, wa yaqula dan ia mengucapkan ba'da sholatil fajr setelah salat fajar. Kulla yaumin setiap hari alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah salasan wa salasina marrah 33 kali. Wa ba'da sholatil maghribi dan setelah salat maghrib aidan juga. Lalu baca apa Bu? Setelah salat subuh setiap hari baca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah 33 kali dan setelah salat maghrib, ba'da salat subuh dan ba'da salat maghrib 33. Wa yastaghfirullah ta'ala dan istighfar kepada Allah ta'ala, wa yastaghfirullah ta'ala dan istighfar kepada Allah ta'ala sab'ina marratan 70 kali ba'da salatil fajri setelah salat subuh, istighfar 70 kali setelah salat subuh. Oh cenah loba, cenah hayang beunghar ya. Nya sok baca. Wa yuksira dan memperbanyak min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dari ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya hebatna penulisnya di awal fokus heula ngaji, tapi ke untuk menunjang rezeki agar lancar kade da tetap rezeki kedah diikhtiaran di antara aku amal-amalan baca amalana ieu keur santri. Wa yaqulu dan ia mengucapkan yaumul jumati di hari Jumat sab'ina marratan 70 kali. Nih 70 kali di hari Jumat. Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwaka. Hari Jumat 70 kali. Gimana bacanya, Bu? Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwaka. Wa yaqulu dan ia mengucapkan hadza sana pujian ini kula yaumin setiap hari walilatin dan malam. Antallahul azizul hakim, antallahul malikul qudus, antallahul alimul karim, antallahul khaliqul khair wasyari, antallahu khaliqul jannah wan nari, alimul ghaibi wasyahadah, alimus sirri wa akhfa, antallahul kabirul muta'alu, antallahu khaliqu kulli syai' wa ilaihi ya'udu kullu syai'in, antallahu dayyanu yaumiddin lam tazal wa la tazal, antallahu la ilaha illa antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahim, antallahu la ilaha illa antal malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul aziz jabbar mutakabbir, la ilaha illa antal khaliqul bariul musallal asmaul husna yusbihu ma bis samawati wal ardi wal azizul hakim. Baca ieu pujian teh berapa, Bu? Berapa kali nih? Setiap hari, setiap malam sakali juga. Lumayan panjang. Teu hafal bawa kitabnya. Wa mimma dan diantara perkara yazidu yang akan menambah fil umri dalam umur. Nah sekarang karena umur, tadi mah rezeki kan, ada yang menghambat rezeki, ada yang menambah rezeki. Sekarang yang menambah umur. Wa mimma dan diantara perkara yazidu yang menambah fil umri dalam umur. Albirru adalah berbuat baik. Lamun ibu rajin berbuat kahadean maka umur nateh bakal manjangan, atau lamun teu manjangan ge bakal ngaberkahan. Sabab loba jalma anu bakal ngadoakeun sing berkah, sing panjang umur kan itu. Maka sing banyak melakukan kebaikan. Wa tarkul adza dan tidak meninggal dan tidak menyakiti muslimin. Wa tarkul adza dan tidak menyakiti kaum muslimin. Sabab lamun nyakiti kaum muslimin mata kurangan umur atau lamun teu umur berkahna bakal ngurang. Sing modal sia, kan so gitu kan didoakeun gitu. Kade tong loba menyakiti kaum muslimin. Wa tauqiru syuyukhi dan memuliakan orang-orang tua. Wa tauqiru syuyukhi dan memuliakan orang-orang tua. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang memuliakan orang tua maka ia akan diberi usia seperti orang tua tadi. Jilamun orang umur panjang sok muliakan aki-aki nini. Lain diheureuyaan. Ya. Lain diheureuyaan.
lain diece, tapi muliakan. Itu ada sebuah riwayat, kalau kita memuliakan mereka, kita pun akan diberi umur panjang seperti mereka. Wasilaturahmi dan silaturahmi itu sama, silaturahmi kan aya hadisna kan, silaturahmi teh anu kumaha hadisna teh, man sarrahu ayyub sadallahu fi asarihi wa yusallahu fi man sarrahu ayyub sadallahu fi rizkihi wa yusallahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diberkahkan, maka silaturahim gitu. Wa yaqula dan ia mengucap hina yusbihu ketika waktu subuh, wa yumsi dan waktu sore, kula yaumin setiap hari, salasa maratin 3 kali. Nah sekarang bacaan lagi nih. Tadi makan ku amalan yang bacaan setiap subuh dan sore sebanyak 3 kali. Pembacanya Subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsy walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsy wa zinatal arsy. Sakitu doana 33 kali. Wa ya dari dan ia harus menghindari angkot il asyari dari memotong pepohonan ar-ratbati yang masih basah, illa inda darurati kecuali ketika darurat. Hindari memotong menebang kayu yang masih basah kecuali kalau ada darurat. Kenapa? Karena pepohonan yang masih basah itu daun-daunnya bertasbih. Namun orang motong kai, motong karena tasbihna gitu. Kemudian wa isbagul wudu dan menyempurnakan wudu, wa salatu dan salat, bi ta'zimi dengan ta'zim, wal qiranu dan haji qiran, bainal haji antara haji wal umrati dan umrah, wa hifdzu sihhati dan menjaga kesehatan. Di antara hal yang akan menambah usia itu adalah menyempurnakan wudu, salat dengan penuh pemuliaan, dan mengerjakan hajinya haji kiron. Haji kiron teh niat ihram nate bareng antara haji sareng umroh. Nawaitul hajja wal umrata wa haramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajatin wa umratin, gitu niatna. Kan haji teh aya 3, aya haji ifrad, haji dulu baru umroh, aya haji tamattu, umroh dulu baru haji, lalu kiron. Lalu wahibdu sihati dan menjaga kesehatan. Ieu mah kantenan pisan, jelas pisan menjaga kesehatan akan nambah usia. Jaga makanan, jaga pola tidur, jaga pola istirahat. Harus ada gerak olahraga kan itu. Ayeuna lamun makanan, hati-hati dengan terlalu banyak makan yang pedas-pedas, nanti asam lambungnya naik. Tong loba makan nu pangset besi, hipertensi. Tong loba nu amis-amis besi, diabetes. Tong loba nu minyak-minyak besi, kolesterol dan lain sebagainya. Jaga kesehatan. Lalu jangan banyak begadang, banyak olahraga agar sirkulasi darahnya lancar dan metabolisme tubuhnya terjaga. Wa hifdzus sihah. Wala buddha dan seyogia dan tidak boleh tidak, haruslah buddha. Ayat ta'alama ia mempelajari syai'an sedikit minat tibi dari kedokteran, minimal orang paham masalah kedokteran. Atau pas pertolongan pertama teh ente gagap teh, ya kumaha mun aya nu eungap bingung maot manten. Ya kumaha lamun aya nu kaselek teu bisa napas, ya kumaha nelpon damkar. Ya, hese. Minimal apa tuh mempelajari sedikit tentang kedokteran, minimal P3K nya pertolongan pertama untuk kesehatan. Lamun kesuluk itu, lamun pingsan kumaha? Lain pingsan malah dibere teh manis teh, ajaran di mana? Pingsan dibere teh manis, nu cilaka dibere teh manis atuh mau tuh. Lain aya cilaka dibere cainya jadi kalanggar katanya. Nah itu teh pembelajaran, harus dipelajari kesehatan itu silakan, terutama untuk pertolongan pertama. Wa yatabaraka dan ia bertabaruk.
bil asar dengan asar al waridati yang warid yang datang fit tibi dalam kedokteran, alladzi jama'ahu yang telah mengumpulkannya asy-syaikh al-imam Abul Abbas al-Mustaghfiri radhiyallahu anhu bi kitabihi dalam kitabnya al-musamma yang dinamai Tibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama kitab Tibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biyajiduhu akan mendapatkannya man yatlubuhu orang yang mencarinya, bertabaruk dengan asar-asar yang warid dalam hal kedokteran yang dikumpulkan oleh seorang bernama Syekh Imam Abul Abbas al-Mustaghfiri dalam kitabnya yang dinamai dengan Tibbun Nabi. Itu ada kitabnya, saya punya. Ya, kalau mau pinjam mangga, tapi bahasa Arab. Mau beli terjemahnya silahkan. Ada namanya kitab Tibbun Nabawi. Itu bagaimana Nabi melakukan pengobatan-pengobatan. Kalau siapa yang pasti nemu orang yang nyari, siapa yang nyari pasti nemu. Banyak aya namanya. Lamun teu aya di toko kitab, toko buku, tinggal check out di Keranjang Oren. Itu banyak. Walhamdulillahi ala tamam, alhamdulillah. Walhamdulillah dan segala puji milik Allah ala tamami atas kesempurnaan. Wa sallallahu ala sayyidina dan semoga Allah merahmati ala sayyidina atas pemimpin kita Muhammadin Nabi Muhammad khatimir rusuli yang menjadi penutup para rasul al-kirami yang mulia, wa alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, aimatil alam yang menjadi imam para ulama, ala mamariduhur atas berlalunya tahun, wa ta'aqubil ayyam dan bergantinya hari, amin. Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari meskipun tidak full 100% kita pelajari dan dengan bahasa yang singkat padat, ini ada sedikit banyaknya kita ambil manfaat. Syukur-syukur kita bisa mengamalkannya, ya. Ilahul Dami Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usanillah rohisyallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu a'lam. Rabbil fa'ana bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih a'lana wa qarabatin lana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Ya Allah, jadikan ilmu kami manfaat. Ya Allah, ilmu manfaat. Ya Allah, pahamkan kami dan semua kerabat sahabat terhadap agama. Dengan belajar kami meminta, dengan mengajar kami berdoa. Luaskanlah rezeki kami, tenteramkanlah hidup. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.